Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adi Nasrullah, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk praktek coaching untuk supervisi pendidikan. Namun sebelumnya kita akan melaksanakan dulu percakapan pra observasi. Nah, di samping saya sudah ada teman saya. Boleh diperkenalkan Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Rusmiati. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 9 dan kelas 7. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia Bu ya menemani saya untuk praktek kali ini. Dan tujuan dari percakapan ini nanti kita akan melaksanakan supervisi ya di kelas. Dan sebelumnya kita akan ngobrol dulu nih Bu sekarang ya. Diharapkan dari percakapan kita nanti kita akan merencanakan seperti apa yang akan kita lakukan pada saat di kelas nanti. Iya. Seperti itu. Nah, yang Ibu harapkan dari percakapan ini, kalau boleh saya tahu apa kira-kira? Mungkin dari percakapan kita kali ini yang saya harapkan nantinya bisa menumbuhkan atau bisa meningkatkan minat belajar siswa di kelasnya, yang tadinya tidak kondusif menjadi kondusif, yang tadinya tidak menarik menjadi lebih menarik lagi gitu. Dengan berbagai persiapan yang saya lakukan, mungkin semoga saja pelaksanaan supervisi nanti bisa lebih baik dari yang saya rencanakan. Ya baik, jadi Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini kita bisa berdiskusi bagaimana strategi yang akan kita kembangkan nanti ketika kelas supaya nanti anak-anak bisa lebih agresif, lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti itu ya. Sekali Bapak. Ya. Nah Ibu, nanti kan kita akan supervisi Bu ya, Ibu akan melakukan mengajar di kelas 9B. 9B ya, 9B untuk mata pelajaran seni budaya ya. Materinya mengenai teknik dan prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Ya baik. Tentu Ibu sudah mempersiapkan Bu ya. Iya. Untuk ke kelas nanti. Langkah apa Bu yang sudah Ibu persiapkan? Iya. Mungkin di kegiatan kedahuluan seperti biasanya melakukan persepsi, kemudian pemberian acuan dan juga motivasi terhadap siswa agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian di kegiatan intinya nanti saya akan menerapkan pendekatan saintifik dengan menggunakan teknologi digital HP peserta didik sendiri, dan juga menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan 5 sifatnya. Diharapkan siswa akan lebih terarah dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Baik, jadi sudah dipersiapkan ya, mulai persiapannya, terus nanti pelaksanaannya. Oh, di akhirnya nanti seperti apa? Iya. Kalau misal di akhir nanti saya bersama peserta didik akan mencoba menyimpulkan materi apa yang sudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri dengan bimbingan saya pribadi, dan juga meningkatkan pemikiran siswa sendiri. Bagaimana apa yang mereka pahami, apa yang belum. Kemudian saya melakukan uji kompetensi, juga refleksi terhadap siswa mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi di akhir nanti Ibu akan melakukan uji kompetensi, terus refleksi juga seperti itu ya. Nah Ibu, yang Ibu persiapkan Ibu, apakah di media atau apa, nanti akan dipersiapkan seperti apa nanti? Mungkin nanti waktu pembelajaran, terutama dalam orientasi peserta didik pada masalah, nanti akan saya sajikan media pembelajaran berupa gambar dan juga video teknik dan prosedur berkarya seni patung. Dari situ peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana proses pembuatannya, apa perbedaan teknik satu dengan teknik yang lainnya, tentunya dengan berbagai bahan yang berbeda. Oh, itu bahan yang berbeda di sini boleh disebutkan seperti apa? Mungkin di dalam pembuatan seni patung bahannya itu ada bahan keras, bahan
yang mungkin terjadi kendala seperti apa? Yang saya khawatirkan mungkin ya, yang kendala saya sekarang perkirakan yang pertama fokus siswa. Fokus siswa ketika saya menampilkan media pembelajaran itu selalu ada saja siswa yang kurang fokus. Kemudian dalam saat berdiskusi kelompok ada saja siswa yang menonjol, itu tentunya ya ketua itu sendiri, dan juga ada yang cuek saja. Nah, nanti saya mungkin akan mengatur bagaimana strategi pembelajaran kelompok tersebut agar semua siswa per kelompok itu bisa aktif ikut bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang saya berikan. Jadi nanti kemungkinan masalah yang muncul adalah ada beberapa siswa yang tidak fokus dan juga keaktifan mungkin dia keaktifan tidak merata gitu ya. Boleh diceritakan strateginya lebih detail lagi agar kemungkinan permasalahan itu bisa terselesaikan seperti apa yang Ibu akan lakukan nanti? Mungkin di awal sebelum pembagian kelompok nanti akan saya sampaikan dulu aturan per kelompoknya itu. Yang pertama, mereka bergabung bersama kelompok masing-masing, melakukan penyelidikan, kemudian menggali informasi dan juga mengevaluasi, yang selanjutnya mempresentasikan. Nah, dalam pekerjaan kelompok tersebut nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuannya, bagaimana mencapai KPD itu, siapa saja yang bekerja, itu menjadi poin penilaian. Dan barang siapa siswa yang tidak mengerjakan nanti akan memiliki kerugian tersendiri gitu. Nanti saya bisa saja tidak memberikan nilai kepada mereka yang tidak mengerjakan, mungkin seperti itu. Jadi nanti akan ada juga penilaian sikap, pengetahuan, dan tentunya keterampilan karena itu praktek. Nanti Ibu sebelum di kelas Bu mengajar, ada ini nggak Bu, orang lain atau pihak lain yang Ibu libatkan untuk kegiatan ini nanti di kelas? Mungkin di praktek supervisi nanti saya akan melibatkan rekan guru saya, mungkin yang kebetulan tidak ada jam belajarnya, untuk membantu di bagian teknisi, mempersiapkan apa saja yang harus diperlukan mengenai media, alat untuk menunjang proses pembelajaran nanti. Terutama mungkin di sini peran Wakasek Sanfras yang sangat berperan utamanya untuk proses pelancaran tersebut. Baik, jadi Ibu nanti akan mencoba untuk kolaborasi dengan Wakasek Sanfras untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran itu. Baik Ibu, agar kegiatan di kelas nanti, pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik gitu Bu ya. Tanggung jawab apa nih Bu, atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin di sana saya akan lebih belajar menjadi sosok guru yang lebih baik lagi, disegani dan juga disenangi oleh anak-anak gitu kan. Meskipun dengan berbagai aturan yang saya terapkan di kelas, tapi mereka paham gitu kan, maksud saya itu seperti ini, arahnya seperti ini untuk kebaikan mereka juga. Dan mungkin dalam nanti pelaksanaannya, selain media yang ada melalui media yang saya tayangkan, melalui PowerPoint, nanti juga peserta didik akan bisa mengakses langsung melalui barcode. Jadi peserta didik akan merasa lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajarannya, karena mereka bisa melihat langsung bagaimana videonya, jadi lebih intens gitu pekerjaan kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu yang pertama Ibu lebih mempersiapkan secara pribadi dulu yang Ibu, yang kedua nanti itu pembelajarannya akan bisa lebih aktif, lebih terlibat lagi, nanti akan menggunakan media internet juga mungkin untuk barcode itu. Nanti barcode itu ada di buku paket. Nanti saya sediakan bahan ajar yang kelompok masing-masing, bahan ajar yang berbeda. Di sana disisipkan barcode yang bisa diakses oleh masing-masing kelompok. Itu saya sematkan juga di Classroom yang sudah saya sematkan sebelumnya. Kemudian nanti anak-anak bisa berkolaborasi juga di Classroom ketika pembelajaran sudah berakhir. Jadi diskusi kita tidak terbatas di kelas saja. Baik, jadi Ibu nanti akan menyematkan barcode itu Bu ya di Classroom, sehingga pembelajarannya tidak hanya di kelas tapi nanti berlanjut di luar kelas, bisa mereka belajar
siswanya sendiri melalui Google Classroom tadi. Iya, bisa diakses dari berbagai sumber mungkin ya. Oh iya, sumbernya mungkin lebih bervariasi lagi ya. Iya, ada di bahan ajar, kemudian di LKPD-nya, kemudian juga di Classroom. Ya, baik. Luar biasa ini Bu, persiapannya sepertinya sudah matang, segala hal sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan di pelaksanaannya nanti kita tidak terkendala Bu ya, baik secara teknis maupun dari siswanya sendiri. Ya, mudah-mudahan pembelajaran nanti sukses Bu ya. Amin, amin Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah sangat membantu saya untuk meningkatkan pembelajaran lebih efektif lagi gitu. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar Bu ya. Amin, amin. Ya, terima kasih. Demikian sesi coaching pra observasi dengan Ibu Yati Rusmiati. Mudah-mudahan di kegiatan seperti ini nanti kita bisa melaksanakannya dengan sempurna dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semuanya masuk? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Maulana. Maulana. Kemana Maulana? Sakti. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita dan cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua peserta didik, Ibu mohon untuk berdiri. Sudah mengetahui karya gambar patung tersebut? Belum? Coba perhatikan, yang pertama itu bentuk objeknya dari apa? Kayu. Objeknya objek apa? Terbang. Kira-kira ini tekniknya dibuat dengan teknik apa? Paha. Apalagi? Ukir. Apalagi yang mungkin dibuat? Ukir. Terus dalam KPD tersebut kerjakan berdasarkan alurnya. Ya, pertama apa yang harus dilakukan, yang kedua apa? Masing-masing kelompok ada yang bawa handphone? Ada. Nah, Fungsi dari seni patung gambar ketiga yaitu memudahkan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Syaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Masih dengan saya Adi Nasrullah, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga dengan Ibu Yati Rusmiati. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sudah kita laksanakan tadi pagi Bu ya, di kelas 9B. Bagaimana Bu perasaannya sekarang setelah tadi melaksanakan supervisi? ya, perasaan yang saya rasakan cukup lega ya Pak. Setelah kita kemarin melakukan pra-observasi, melakukan strategi bagaimana di kelas harus berjalan seperti apa agar lebih baik lagi, dan tadi ketika pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala ya Pak. Ya, baik, sudah plong ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini percakapan kita tujuannya kita akan melaksanakan refleksi Bu ya, Iya. kegiatan observasi kegiatan tadi yang diharapkan mudah-mudahan dengan adanya percakapan seperti ini kita bisa menemukan apa yang perlu dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Iya, benar sekali Bapak. Nah, Ibu, dari kegiatan pembelajaran tadi, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas 9B? Terima kasih untuk waktunya Bapak sebelumnya. Mungkin yang sudah saya rasa tadi diterapkan di sekolah ya, di pembelajaran supervisi tadi, yang pertama mungkin saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, sesuai dengan sintak-sintaknya, langkah pembelajarannya, kemudian media pembelajaran tersampaikan semua, baik itu gambar ataupun video, kemudian presentasi kelompok, dan juga refleksi di akhirnya Pak. Alhamdulillah ya, apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Tapi mungkin ada sesuatu yang menurut Ibu kurang optimal dalam kegiatan tadi, kira-kira
selalu saja ada ya Pak kendala dalam pembelajaran. Yang pertama tadi yang saya rasakan saat kerja kelompok ya Pak, ada beberapa anggota kelompoknya yang kurang aktif dalam kelompoknya. Terus ada juga satu kelompok yang monoton itu saja gitu, baik itu yang bertanya, yang menjawab ataupun yang kerja kelompoknya. Tadi saya sikapi ada beberapa yang demikian, yang belum fokus sama pekerjaan kelompok masing-masing, tanggung jawabnya mungkin percaya dirinya juga belum terasah gitu Pak. Baik. Jadi ada hal-hal yang memang kurang optimal ya dari kegiatan pembelajaran tadi, diantaranya ada saja siswa yang tidak aktif ketika kerja kelompok, terus ada yang apa ya istilahnya mungkin bahasa ibu menonton ya, menonton yang bertanya itu siswanya itu saja, sementara yang lain tidak begitu aktif seperti itu, dan juga ada beberapa mungkin yang siswa yang kurang konsentrasi. Baik Ibu, nah untuk mengatasi hal tersebut ini ke depannya Bu ya, kira-kira yang akan Ibu strategi apa nih yang akan Ibu kembangkan untuk mengatasi permasalahan tadi yang mungkin akan terjadi lagi? Iya, mungkin yang pertama saat fokus siswa yang kurang, mungkin nanti saya akan lebih mendekati siswa tersebut gitu kan, melakukan pendekatan lebih dalam lagi, terus mengajak memotivasi siswa yang bersangkutan terutama untuk aktif dalam kegiatan kelompoknya, karena kegiatan kelompok tersebut menjadikan poin penilaian gitu buat mereka secara individu, bukan kelompok lagi. Terus yang kedua, dalam rasa percaya diri yang kurang mungkin itu harus benar-benar dilatih ya Pak. Mungkin nanti akan saya berikan sesi individu untuk tampil ke depan, baik itu presentasi karya ataupun presentasi tugas, agar mereka bisa merasakan gitu kan sensasi di depan membawakan materi seperti apa, menyampaikan tugas seperti apa dan lain sebagainya Pak. Jadi untuk mengatasi masalah tadi yang akan Ibu solusinya mungkin yang pertama akan lebih pendekatan secara pribadi mungkin agar mereka yang pasif bisa termotivasi lagi untuk kegiatan pembelajaran lebih aktif lagi, yang bertanya, aktif menjawab, aktif dalam kegiatan kelompok tadi, dan juga ada diberikan kesempatan kepada mereka yang belum presentasi mungkin merasakan ke depan untuk presentasi, sehingga mereka ada kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Iya, saya yakin mereka tiap individu pasti bisa gitu Pak, mempunyai rasa percaya diri yang sama, bahkan melebihi teman-teman yang sering ke depan. Cuma mereka kadang mau memberanikan diri takut lagi gitu kan, jadi rasa pedenya belum tertanam dalam jiwa mereka. Yang diharapkan dengan adanya kesempatan tadi bisa terfasilitasi. Iya, benar sekali Pak. Baik. Nah Ibu, untuk kedepannya Bu ya, tentu Ibu ada sesuatu yang ingin dikembangkan ya dari Ibu, apa saja yang akan Ibu kembangkan untuk pengembangan dari Ibu nanti yang bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, yang pertama mungkin saya akan melakukan MGMP di wilayah sekolah pribadi. Itu kan ada 3 guru seni ya, guru seni tari, seni musik, kebetulan saya seni rupa. Nah mungkin dari ketiga jenis seni itu saya bisa berkolaborasi menciptakan suatu metode atau media pembelajaran yang dapat menarik siswa Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin akan mengikuti kegiatan MGMP di wilayah kecamatan dan juga kabupaten yang sering kita lakukan di setiap bulannya Pak. Dan semoga dalam pertemuan tersebut bisa menciptakan hal baru yang unik, yang lebih kreatif dan menarik siswa. Baik. Jadi ada kegiatan yang akan Ibu laksanakan, diantaranya mengikuti kegiatan MGMP seni itu ya? Iya. Apakah itu di sekolah ataupun di tingkat kabupaten seperti itu? Hal-hal lain mungkin ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkan pembelajaran ke depannya, apakah dari evaluasi hasil pembelajaran tadi atau seperti apa? Mungkin saya akan melihat bagaimana refleksi yang dikerjakan oleh individu juga antar teman ya Pak. Sebenarnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, terutama di
di teknik-teknik saya mengajar apa yang kurang ya. Jadi nanti mungkin saya akan menggali secara pribadi bagaimana strategi pembelajaran yang menarik buat siswa, jangan sampai monoton seperti itu saja. Jadi langkah selanjutnya mungkin Ibu akan melakukan refleksi juga Iya, terhadap refleksi untuk diri saya sendiri. pembelajaran tersebut gitu ya. Dengan mungkin selain refleksi dari Ibu sendiri juga mungkin masukan dari siswa tadi ya. Iya. Kegiatan di sini. Nah, nanti untuk kedepannya Bu ya, agar apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pengembangan diri Ibu tadi, ada tidak pihak-pihak yang memang bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan Ibu nanti di depan? Ya, mungkin sharing dengan teman-teman rekan sejawat ataupun kolaborasi tadi antar guru seni yang berbeda itu yang utama. Kemudian mungkin nanti akan berkolaborasi juga dengan pihak sarana prasarana sekolah untuk menunjang media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Seperti itu. Jadi berkolaborasi dengan Ya. rekan sejawat juga dengan Wakasek kelas Iya. untuk penyediaan sarananya. Iya. Nah, kapan kira-kira rencana itu bisa Ibu realisasikan? Ya, mungkin untuk rencana kolaborasi bersama rekan sejawat minggu depan sudah mulai dilaksanakan ya Pak. Kebetulan minggu depan itu jadwal MGMP wilayah kecamatan Singaparna. Kemudian di minggu ketiga itu MGMP wilayah kabupaten. Ya, kalau misal di sekolah secepatnya mungkin akan saya realisasikan besok juga. Bisa saya usahakan untuk berdiskusi dengan rekan saya di sekolah agar lebih cepat terrealisasi bagaimana seharusnya pembelajaran yang efektif ke depannya. Jadi Ibu akan berusaha untuk secepat mungkin Ya. ya untuk kegiatan di sekolah bisa Ibu mulai ke besok, dan untuk selanjutnya Ya. di tingkat kecamatan dan kabupaten minggu depan akan ada Ya. kegiatan, ada jadwalnya seperti itu ya. Nah, untuk rencana tadi Bu ya, yang kita sudah merencanakan besok, terus minggu depan di KMGMP kecamatan ya. Mungkin ada, kita tidak tahu ya, Ya. apa ada kendala atau seperti apa. Sekiranya ada kendala ini Bu ya, apa komitmen Ibu agar rencana Ibu bisa tetap berjalan? Ya, mungkin dengan adanya kegiatan MGMP ataupun tidak, di sana saya akan lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk menggali potensi yang ada di wilayah sekitar maupun menggunakan media yang di lingkungan sekitar, utamanya peserta didik mungkin ya Pak. Ya, meskipun saya berusaha meningkatkan potensi saya pribadi, kalau misal potensi peserta didik itu sendiri tidak tergali, itu sangat sayang sekali ya Pak. Jadi yang paling saya utamakan di situ mungkin pendekatan secara personal kepada peserta didiknya, dan juga untuk lebih memberikan pencerahan kepada peserta didik, karena kebetulan minggu depan itu jadwal praktek ya Pak, menggunakan media atau bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana agar peserta didik itu bisa lebih kreatif memanfaatkan media apa saja yang ada di lingkungan itu untuk menjadi media patung. Jangan sampai ketika pembelajaran dimulai nanti ada seorang kelompok misal, Bu, saya gak bawa media. Nah, itu sangat disayangkan sekali kalau seperti itu ya Pak. Jadi Bu akan lebih memang tanggung jawab secara pribadi Bu ya, lebih komitmen lagi untuk mengembangkan kemampuan siswa, dan juga lebih berkomitmen untuk mengembangkan diri di kegiatan-kegiatan komunitas belajar seperti itu. Baik Ibu, sepertinya percakapan kita bagaimana menurut Ibu? Apakah perlu ada lagi hal-hal yang ingin digali atau cukup atau seperti apa? Saya rasa sudah cukup Pak. Sudah cukup. Ya. Yang Ibu dapatkan Bu ya dari percakapan kita kira-kira apa? Ya, mungkin yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, yang saya rasakan sangat sekali Pak, banyak manfaatnya. Yang pertama, saya bisa lebih mempersiapkan diri secara mental maupun persiapan untuk di kelasnya seperti apa, tahapan pembelajarannya seperti apa gitu Pak. Terutama Bapak kan guru BK ya Pak, jadi lebih mengetahui bagaimana minat dan bakat peserta didik. Nah, mungkin saya di situ juga lebih mengarahkan minat dan bakat peserta didik dalam mata pelajaran seni budaya yang saya ampu. Mungkin itu yang sangat berkesan buat saya, dan
juga bisa diaplikasikan di kelas sehingga pembelajaran lebih efektif karena mereka sudah berkumpul dengan kelompok yang memiliki minat dan bakat yang sama gitu Pak. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah ada hal yang bisa kita ambil pelajaran Bu ya dari kegiatan percakapan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita ini tidak hanya Ibu, tapi saya juga bisa lebih mengembangkan bagaimana agar pembelajaran di kelas itu lebih berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai seperti itu. Kalau dirasa sudah cukup, kita akan tutup saja Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya membantu saya untuk kegiatan praktek ini, mulai dari percakapan kemarin, terus tadi di kelas sampai hari ini pasca observasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat ya, meskipun sudah sedang nganggur tapi mudah-mudahan sehat sampai nanti. Terima kasih Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak karena di sini mungkin peran Bapak sangat penting sekali buat saya, di mana Bapak sangat mengarahkan bagaimana saya mulai saat terus supervisi dan juga pasca observasi bagaimana tindak lanjut ke depannya gitu Pak. Semoga dengan adanya kegiatan ini mungkin saya pribadi bisa meningkatkan pembelajaran di kelas nanti, anak-anak lebih antusias dan juga lebih efektif pembelajaran ke depannya Pak. Baik, alhamdulillah. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Yati Rismiati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas sehingga tujuan pembelajaran di kelas bisa tercapai dengan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dalam hal pasca ini akan lebih baik lagi Pak Ade menguatkan kembali area pengembangan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah yang terakhir, apa saja rencana aksi pengembangan diri Bu Yeti gitu ya ke depannya. Jadi mudah-mudahan tidak baik kondusif pada saat sekarang ini ya, tapi keberlanjutan misalkan dalam hal menciptakan kelas yang menyenangkan itu seperti apa gitu ya, dengan gaya belajar yang variatif. Itu saja mungkin Pak Ade ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.